wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Judul yang ditetapkan panitia malam ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Salah satu cara memahami apa itu keutamaan bulan Ramadan bisa dari tadabbur ayat maupun tadabbur hadis. Yang kalau kita perhatikan ayat-ayat Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah 183 sampai 187, itu terkandung atau tersirat keutamaan bulan Ramadan. Apabila kita tadabburi ujung ayat, di ujung setiap ayat. Ayat 183 ujungnya, penguncinya la'allakum tattaqun. Ayat 184 in kuntum ta'lamun. Ayat 185 walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. 186 falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sedangkan ayat 187 kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Jadi awal ayat saum dengan la'allakum tattaqun dan penguncinya ayat terakhir surat Al-Baqarah berkenaan dengan saum la'allahum yattaqun. Apa itu gerangan atau makna tersirat? Kalau la'allakum tattaqun itu berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, difardukan kepadamu ibadah saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti difardukan kepada umat atau nabi terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Tapi kalau ayat 187 setelah menjelaskan semua rangkaian ibadah saum itu, baik dari sudut dasarnya, keimanan, sasarannya, kemudian caranya, dan segala macam berkaitan dengan ibadah Ramadan, maka dikunci kadzalika itu. Yang demikian itu yubayyinullah, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya linnas, bagi manusia, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan manusia itu bertakwa. Jadi kalau ayat 183 mah kalian mukmin agar bertakwa, tapi kalau itu mukmin khusus. Tetapi kalau ayat 187 mah linnas. Jadi apa makna yang pertama? Ibadah saum bukan hanya mendidik, membina yang saum itu sendiri yang bertakwa. Bukan hanya yang saum saja yang harus bertakwa, tapi seluruh manusia diharapkan itu bisa bertakwa. Jadi ada tanggung jawab kita sebagai muslim, bukan hanya membina diri, tapi juga membina manusia lain. Seperti pernah saya uraikan kalau tidak salah di khutbah Jumat.
kalimat seruan agar mukmin saum itu kan dengan kutiba alaikum, sama dengan ayat wasiat kutiba idza hadara ahadakumul maut. Kemudian ayat kisos juga kutiba alaikumul kisos, dan ayat perang kutiba alaikumul kital. Dan yang menggunakan kutiba itu minimal 2 makna. Yang pertama, kutiba itu melibatkan pihak lain, jadi tidak hanya untuk diri sendiri. Contohnya kutiba alaikumul kisos, pelaksanaan hukum kisos di dalam Al-Quran itu melibatkan pihak lain. Pertama, ada kasus yang tertimpa, baik tertimpanya itu pembunuhan maupun perlukaan, wal juruh kisos. Jadi kisos itu ada 3 macam, yaitu ada kisos dalam arti pembunuhan, kutiba alaikumul qital, ada berkaitan dengan juruh, yaitu perlukaan, gigi dengan gigi, curug dengan curug, telinga dengan telinga, mata dengan mata dengan mata, hidung dengan hidung, itu juruh kisos. Ada juga yang berkaitan dengan perlukaan sengaja atau tidak sengaja atau tidak sengaja dan semi sengaja. Jadi semua bab kisos itu tidak bisa dijalankan kecuali ada keterlibatan pihak lain, yaitu proses pengadilan. Ada di situ ada hakim, ada penuntut, ada pembela, ada terdakwa, baru berjalan kisos. Nah, itu yang pertama, kisos ada terlibat. Kemudian wasiat itu terlibat pihak lain, terlibat keluarga. Idza hadaral ahadakumul maut in kana khairun wasiyah, itu ada keterlibatan dalam keluarga. Kital, kutiba alaikumul kital, itu juga terlibat. Ada kital yang berperang, ada yang melawan, ada yang membangkang, ada juga yang berkaitan dengan yang lainnya, wa karhul lakum, walaupun itu tidak kamu senangi. Itu makna yang pertama. Jadi yang menggunakan kutiba alaikum itu keterlibatan. Maka ibadah saum pun ada keterlibatan yang lain. Jadi membawa umat, membawa masyarakat kepada yang bertakwa. Makna yang kedua, yang menggunakan kalimat kutiba itu ada alternatif. Kalau ada sesuatu sehingga bisa diganti dengan yang lain, bisa dibatalkan perintahnya dan diganti dengan ibadah lain. Contoh, kutiba alaikumul kisos. Kisos itu, hukum kisos harus diterapkan. Tetapi ada alternatif. Hukum kisos itu apabila yang keluarga korban damai. Jadi sudah jelas pembunuhan tidak sengaja. Tapi si pihak keluarga yang terbunuh teh mengampuni, paman tasoddaqo, menyedekahkan kepada yang pelaku, itu kisos bisa batal karena diperbaiki atau diganti dengan perdamaian. Nah, maka yang terlibat harus membayar kepada kepada keluarga yang terbunuh. Kalau di dalam hadis itu hingga 100 ekor unta. 100 ekor unta itu tentu bukan hanya jirimnya harus unta, termasuk harga. Harga sekarang unta itu 300 real paling murah. Jadi 300 real kali 4.000, 12 juta. 12 juta satu ekor unta, itu paling murah. Ada juga sampai yang 1.000 real, itu sekitar 40 juta. Tapi itu dendanya yang harus diberikan oleh
pelaku terhadap keluarga yang terbunuh. Jadi kalau 100 ekor unta, sekarang itu dendanya sekitar 1,2 miliar. 1,2 miliar itu pengganti nyawa. Itu berdasar hadis. Ya kalau di Indonesia mah balalager keluarga korbannya, sehingga terjadi perdamaiannya sehingga murah ya. Tapi ketika ke Mekah ada penduduk Indonesia yang membunuh, kemudian ditetapkan di pengadilan harus membayar 1 miliar, itu kelabakan Indonesia. Nah jadi itu makna yang kedua. Jadi di dalam ibadah yang diperintahkan dengan kutiba ada alternatif. Wasiat juga begitu. Wasiat juga ada alternatifnya. Kalau ternyata yang bersangkutan atau keluarga itu takut salah atau takut tidak adil di dalam pelaksanaan wasiat, maka di situ dikatakan faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubadiluna innallaha samiun alim. Faman khofa mim mukimin, ulangi, faman khofa mim musin janapan au isman fa aslaha bainahuma fala isma alaih. Jadi wasiat juga diubah kalau ternyata dinilai oleh keluarga kurang baik, dinilai oleh keluarga yang mendapat wasiat tidak adil, itu diubah. Ya, kalau orang tua kita wasiat kepada keluarga supaya harta warisan dibagi rata, baik laki-laki maupun perempuan, harus diubah itu karena bertentangan dengan hukum Islam. Atau orang tua berwasiat kalau saya mati dikubur di Rancacili, ternyata matinya di Makassar, nggak usah diangkut dari Makassar, kubur saja di Makassar. Ternyata meninggalnya itu di Mekah, tidak usah diangkut. Jangankan manusia biasa, Bung Tomo aja dulu kan meninggal di Mekah. Indonesia protes, ingin dikubur di Indonesia, tidak bisa menurut hukum Saudi Arabia. Dikubur, kalau meninggal di Mekah harus dikubur di Mekah. Terus saja negosiasi segala macam, akhirnya dikirim mayat siapa saja ke sini karena sudah dikubur. Jadi apabila orang tua berwasiat harus dikubur di tempat tertentu, itu tidak adil, maka diubah. Begitu pula saum. Saum itu ada perubahan hukum. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Tapi kalau sakit, seperti saya uraikan kemarin, itu faidatu min ayamin ukhor, ganti di hari lain. Dan kalau ternyata di hari lain pun sakit terus menerus, maka wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi itu diganti dengan fidyah. Jadi yang dipardukan dengan kutiba itu bisa berubah dalam situasi dan kondisi. Beda lagi dengan sholat. Sholat mah tidak pakai kutiba. Aqimis sholah atau aqimus sholah wa atuz zakat. Jadi hadisnya juga sallu kama ra'aitumuni usolli. Karena sholat itu tidak diganti. Tidak ada fidyah sholat. Tidak ada dipanggantikan ke orang lain. Sholat nggak bisa. Pokoknya dari mulai balik sampai kusek maut, sholat harus tetap. Walaupun selama dia ingat kepada Allah, tetap harus ingat sholat itu tidak bisa diganti. Tapi kalau saum bisa diganti dengan fidyah. Nah itu keutamaan bulan Ramadan, perintahnya sama dengan perintah-perintah kisos, perintah perang, perintah wasiat. Perang juga ada penggantian. Jadi kalau ternyata yang diperangi itu ngajak damai, tidak jadi perang. Karena perang juga di dalam umat, di dalam Islam itu demi perdamaian. Nah, itu la'allakum tattaqun yang diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Kemudian yang kedua, in kuntum ta'lamun. Keutamaan bulan Ramadan itu dalam rangka peningkatan ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i, thalabul ilmi afdalu min salatin nawafil. Tolab ilmu itu lebih utama dibanding dengan sholat nawafil. Jadi jangan dikira
aurad wirid setelah sholat karena belum wirid, sudah ada ceramah juga terus wiridan. Enggak, tolab ilmu lebih utama dari wiridan. Berhenti saja wiridan, bacaan zikir juga utamakan zikir. Sama dengan sholat, apabila sholat Jumat, begitu datang sholat Jumat, kalau belum sholat harus sholat 2 rakaat. Itu disebut salat tahiyatul masjid walaupun imam sedang khutbah. Tetapi kalau belum khutbah, walaupun sedang adan datang ke masjid, sholat saja, jangan ditunggu adan selesai. Kan masih ada jamaah teh berdiri heula nunggu adan selesai. Enggak, karena setelah adan ada khutbah itu lebih utama dari sholat. Jadi kalau sholat tahiyatul masjid nama lebih utama, harus mendengar sholat ketika khutbah juga kalau baru datang. Tapi kalau sudah sholat, baik sholatnya sedang adan ataupun dalam keadaan apapun, begitu khatib sudah berkhutbah, kita wajib mendengarkan. Dan ibadah saum juga di sini in kuntum ta'lamun. Jadi harus tahu betul apakah kita itu saum tepat waktu di bulan Ramadan, apakah diganti di hari lain, apakah diganti dengan fidyah. In kuntum ta'lamun, harus diketahui ilmunya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu mah berkaitan dengan ahli kesehatan bertanyanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi peningkatan ilmu di bulan Ramadan itu. Kemudian keutamaan bulan Ramadan berikutnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Di situ ada 3. Pertama, litukmilul iddah, disiplin perhitungan. Disiplin perhitungan, disiplin makan, disiplin sholat, itu terdidik oleh kita. Makan saja biasanya nggak disiplin, tapi kalau bulan Ramadan disiplin kita. Maghrib kita baru berbuka. Sahur, makan tepat waktunya menjelang subuh dan setelah maghrib. Jangan ditelatkan ketika buka dan jangan terlalu awal ketika sahur. Itu adalah kedisiplinan walitukmilul iddah. Dan yang dimakannya pun disiplin, halalan, thayyibah, bukan hanya halal tapi baik bagi kesehatan. Jangan balas dendam karena di pagi tedahar, begitu buka segala rupa dimakan. Harus thayyib dari kesehatan. Kemudian walitukabirullah, mengagungkan Allah. Jadi melebihi keagungan diri sendiri. Dan wala'allakum tashkurun, dan bersyukur. Sedangkan yang berikutnya la'allahum yarsyudun, bersyukur sambil kecerdasan, meningkatkan kecerdasan. Dan mudah-mudahan dengan semuanya itu kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan bertakwa semua. Saya kira itulah keutamaan bulan Ramadan ditinjau dari sudut pengunci ayat yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Subhanakallah walhamdulillah syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.